بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nah, kemarin kita telah menjelaskan pembagian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi dua bagian, yaitu sifatun dzatiyah dan sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah adalah sifat-sifat yang menetapi zat Allah, tidak terlepas dan tidak pernah hilang. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang hubungannya dengan masyiatullah wa qudratuh. Mata sya'a ya'maluh wa mata lam yasha' lam ya'maluh. Lalu beliau berkata rahimahullah, fa'alal mu'min al-imanu bikulli ma nasabahu Allahu li nafsihi. Maka wajib atas seorang mukmin untuk beriman dengan setiap apa yang Allah nisbahkan kepada dirinya minal af'alil muta'alliqati bidzatihi, dari perbuatan-perbuatan yang hubungannya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalistiwa'i alal arsh, seperti bersemayam di atas arsh, karena Allah sendiri yang mengabarkan. Wal maji'i wal ityani wan nuzuli ila sama'i dunya, dan datangnya Allah, turunnya ke langit dunia. Ini kita sudah baca ya kawan. Wal-dhahik wal-ridha wal-ghadab wal-karahiyah wal-mahabbah wal-muta'alliqatu bi-khalqi kal-khalqi wal-rizqi wal-ihya wal-imatah wa anwa'it tadbir al-mukhtalifah. Al-aslu tsalits, asal yang ketiga, itsbatu tafarrudir Rabbi jalla sya'nuhu bi kulli sifati kamali, menetapkan bersendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia keadaannya dengan seluruh sifat sempurna. Sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat sempurna yang paling sempurna, tidak ada lagi di atasnya sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak ada kekurangan dari satu sisi pun. Karena Allah menyatakan walillahil matsalul a'la. Milik Allah itu sifat yang maha agung, maha tinggi, maha sempurna. Wa annahu laisa lahu syarikun aw mathilun fi syai'in minha. Dan bahwa Allah tidak punya sekutu, tidak punya misal sedikit pun dari semua itu, dari sifat-sifatnya. Wa ma warada fil ayati sabiqati min itsbatil matsalil a'la lahu wahdah, dan apa yang disebutkan berupa ayat-ayat yang terdahulu, ditetapkannya sifat yang maha tinggi, maha mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata.
wa nafyin niddi wal mithli wal kuf'i was sami wasyariki anhu yadullu ala dzalik. Dan ditiadakannya tandingan bagi Allah, ditiadakannya perumpamaan bagi Allah, ya, permisalan yang setara, yang sama, sekutu, menunjukkan itu semua bahwa hanya Allah yang memiliki sifat yang maha sempurna. Kama yadullu ala annahu munazzahun an kulli naqsin wa aibin wa afatin. Sebagaimana pula menunjukkan hal tersebut bahwa Allah itu disucikan dari setiap kekurangan, dari setiap aib dan afah. Apa ini? Apa? Sama, aib begitu. Naam. Khalal. Naam. Kekurangan. Al-aslur rabi'. Asal yang keempat. Prinsip yang keempat. Itsbatu jami'i ma warada bihi al-kitab was sunnatu minas sifati. Menetapkan seluruh apa yang datang di dalam Alkitab, di dalam As-Sunnah, berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan seluruhnya. Jangan kita beriman kepada sebagian lalu kita menolak sebagian. La farqa baina dzatiyati minha. Tidak ada perbedaan antara penetapan seluruh sifat-sifat itu. Apakah itu sifat dzatiyah, kal ilm, wal qudrah, wal iradah, wal hayah, was sama', wal basar, wa nahwiha. Ya, ini seluruhnya sifat dzatiyah. Sifat ilmu, qudrah, kehendak, hidup, sama', pendengaran, penglihatan, dan yang semisalnya. Wal fi'liyah pun kita tetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Karridha, Allah ridha, wal mahabbah, Allah mencintai, wal ghadab, wal karahah, marah, murka. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما. Demikian pula tidak ada perbedaan antara kita menetapkan wajah dan kita menetapkan kedua tangan dan yang semisalnya bagi Allah. Wa bainal istiwa 'alal arsy wan nuzul. Dan antara bersemayam di atas arasy dan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّهَا مِمَّا اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى إِثْبَاتِهَا. Semuanya merupakan perkara yang telah disepakati para ulama salaf dalam menetapkannya bila ta'wilin wala ta'til, tanpa penakwilan dan tanpa pentaktilan, wa bila tashbihin wa tamthil, tanpa tashbih dan tanpa tamthil. Apa ya akhi Abdul Malik perbedaan tashbih dan tamthil? Apa perbedaan tashbih dengan tamthil ya Mahmud? Sami mawon. Ya Aliyu. Kalau tashbih, walaupun dalam beberapa sisi penyerupaannya itu sudah dikatakan tashbih, tapi tidak mesti sama persis. Tapi kalau tamthil sama persis sisis. Paham ya, ikhwan? Nah,
Nah, yang antum maksudkan tadi ada contohnya dengan tidak ada contohnya, itu perbedaan tamtsil dengan takyif. Kalau takyif membagaimanakan tapi tidak ada contoh dari makhluk. Tapi kalau tamtsil dicontohkan, dipermisalkan dengan makhluk. Wal mukhalifu fi hadzal asli fariqan, dan yang menyelisihi dalam prinsip ini dua tim, dua kelompok. Yang pertama, al-jahmiyatu yanfunal asma was sifati jami'an. Mereka menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifatnya secara keseluruhan. Ya, kecuali Allah yang tidak dinafikan oleh mereka. Ada juga pendapat yang mengatakan Ar-Rahman juga mereka tetapkan, tapi yang lain dinafikan semuanya. Al-Mu'tazilah. Yang kedua, fa'innahum yanfuna jami'as sifat. Mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Wa yuthbitunal asma'a wal ahkam. Dan mereka menetapkan nama-nama Allah dan hukum-hukumnya. Jadi mereka menganggap bahwa nama Allah itu sekedar nama, tidak punya arti. Nah, apa arti sebuah nama kalau begitu? Nama saja tapi tidak ada kandungannya. Apa arti sebuah nama? Fayaqulun, mereka mengatakan alimun bila ilm. Allah itu alim namanya, tapi Allah tidak punya ilmu. Qadirun bila qudrah. Allah itu qadir, ya, tapi tidak punya qudrah. Wa hayyun bila haya. Allah itu hayy, tapi tidak punya haya. Ya, Allah tidak punya sifat hidup. Ya, berarti apa? Apa ya, kawan? Mati. Mereka juga bilang Allah tidak mati dan Allah tidak hidup. Loh, mau apa? Nah, berbicara agama seenaknya, membicarakan sesuatu yang anak kecil pun akan menolak itu. Nah, ini Mu'tazilah. Ya, di sana lagi ada kelompok yang lain tentunya, mestinya disebutkan juga Al-Asy'ariyah. Nah, ini akan disebutkan nanti. Nah, akan disebutkan. Wa hadzal qawlu fi ghayatil fasad fa inna itsbata mawsufin bila sifah wa itsbata. Nah, ini terlalu ini, kawan. Apa itu? Ada mana ya? Dan pendapat ini merupakan pendapat yang rusak, yang sangat rusak, yang batil. Karena sesungguhnya menetapkan yang disifatkan dengan tanpa sifat. Wa itsbata ma lisifati lidzatil mujarradah. Ya, dan menetapkan tidak ada sifat bagi zat semata. Jadi zat yang kosong dari sifat, begitu. Yang seperti ini, kata beliau, muhalun fil aql, mustahil secara akal. Kama huwa batilun fi syar'i, sebagaimana ini juga batil di dalam syariat. Nah, ya, jadi jelas kebatilannya Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ammal Asy'ariyatu wa man tabi'ahum, adapun Asy'ariyah dan yang mengikuti mereka dari kalangan Kullabiyah wal Maturidiyah, fa innahum yuwafiquna ahla sunnah fi itsbati sab'i sifat. Sesungguhnya mereka menyetujui sama dengan ahlu sunnah dalam hal menetapkan 7 sifat.
Yusammunaha sifatil ma'ani. Mereka namakan sifat-sifat makna. Sama dalam hal mengisbatkan dengan Ahlus Sunnah. Tapi perbedaannya di mana ya, ikhwan? Tidak. Mereka sama menetapkan 7 sifat ini. Tapi perbedaannya dalam mengisbatkan dalam hal istidlal, pendalilan. Kalau pendalilan al-Asy'ariyah mujarradul aql, semata-mata karena akal. Allah harus mempunyai haya, kalau tidak sesuai dengan akal. Itu saja. 7 sifat mereka tetapkan karena kalau tidak ada, sangat bertentangan dengan akal. Kata mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah mereka menetapkan itu semua dengan dalil. Ya, dalil naqli wa dalil aqli. Nah. Wa yad'una thubutaha bil aql, dan mereka mengaku bahwa ini semua ditetapkan dengan akal. Wahia, yaitu al-hayatu wal ilmu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basar wal kalam. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Naam. Walakinnahum wafaqul mu'tazilata fi nafi ma ada hadhihi as-sab'a min as-sifati al-khabariyati allati sahha biha al-khabar. Akan tetapi mereka setuju dengan Mu'tazilah dalam hal menafikan, meniadakan apa yang selain dari 7 sifat ini, yang sifat-sifat itu adalah merupakan sifat khabariyah karena telah sahih pengkhabarannya dari Allah dan Rasulnya. Nah, ya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang berbahagia bersama dalil. Yamshuna ma'ad dalil wa yujruna hadhihi sifat ala zahiriha wa yufawwiduna al-amra ila Allah subhanahu wa ta'ala ala haqiqati hadhihi sifat wal kullu mahjujun bil kitab was sunnah wa ijma'is sahabah wal qurunil mufaddalati ala al-itsbatil 'am. Semua mereka itu dibantah, ya, ditegakkan hujjah terhadap mereka dengan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabah, dan ijma'nya kurun-kurun yang mulia dari kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in, di mana mereka semuanya menetapkan secara umum seluruh nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga dari sini sangat nampak penyelisihan al-Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu tidak benar kalau kemudian dinisbahkan Asy'ariyah itu dari Ahlus Sunnah. Al-Asy'ariyah laisu min Ahli Sunnah abadan. Sama sekali mereka bukan dari Ahlus Sunnah. Nah, hanya saja terkadang terjadi itlaq Ahlus Sunnah yang terkadang dimaksudkan dengan pemutlakan Ahlus Sunnah, yakni lawan dari Syiah. Saya demikian. Kalau masuk dalam pengertian secara umum demikian, iya. Tapi kalau yang dimaksudkan Ahlus Sunnah adalah mereka yang tamassuk bis sunnah wa kanu ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ma alaihi salafu hadhil ummah, maka mereka sama sekali tidak tergolong dalam Ahlus Sunnah, la min qaribin wala min ba'id. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah
At-Tadmuriyah, itu membantah ya kaidah-kaidah Mu'tazilah, demikian pula kaidah Asy'ariyah, dengan dua kaidah yang masyhur, kaidatan yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Tadmuriyah tersebut. Kaidah yang pertama apa ya akhi? Naam ya Salman. Naam. Al-kalamu fi sifat far'un an al-kalam fi dzat. Al-kalamu fi sifat kal-kalam fi dzat. Yang kedua, Abu Hafs Yusran Al-Amboni. Yang kedua, Abu Hafs Ahmad Al-Buni Abdurrahman Ya Sahlu Al-kalamu fi ba'd as-sifat kal-kalami fil ba'd al-akhar. Ahsant, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan demikian selesai bagian yang pertama. Jadi istirahat dulu ya. Tolong matannya hari Sabtu insyaallah ditagih semuanya. Raja matan insyaallah yaumul ahad nuwasil. Kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu hafizakumullah.